Ya gitu. Karena kalau belajar Islam ke Edis, tapi kalau misalnya belajar Kristen di sini gitu. Nah sekarang perkara makin kuat Abang Ganteng ini. Memang pengajaran yang diajarkan Edis mengenai Kristen itu apa? Gua kasih 10 detik. Satu, Kalau Edis dua. jarang membahas Alkitab ya. Tapi kalau Hmm, dia membahas satu kali, apa yang dia katakan itu ya benar. oke. Tetapi kalau dia membahas Al-Qur'an, dia membahas hadis, itu baru saya tahu. Nah, Itu baru saya tahu. sekarang ini bahasan Edis Setelah mengenai saya Babel buka, ya, yang sedikit ya. ya, Bahasan setelah Edis saya mengenai buka, Babel yang sebentar. sedikit. Ya. Nah, dengarkan ini. Di surga, Yesus dan juga Roh Kudus. Kenapa? Karena mustahil menjadikan Bapa sebagai Rob, sebagai kurios, tanpa menjadikan firman-Nya sebagai Rob, sebagai kurios juga. Berarti ada 3 roh. Karena otomatis, ya ada tiga. Masalahnya kalian nggak bisa ngitung. Nah, itu masalahnya. Jadi ada 3 Tuhan. Nah, sekarang saya tanya sama kamu. Jadi Edis mengakui dalam Bible itu ada 3 Rob. Rob itu kalau diterjemahkan ke Indonesia Tuhan. Edis mengakui ada 3 Tuhan. Benar ini? Kalau saya jawab, ya ada dalilnya bang, ada dalilnya ya. Ada daya 3 Tuhan ya? Mantap Edis. Ah, Berhasil. kalau tidak pernah Berhasil, tidak ada Edis. dikatakan bahwa 3 Tuhan, tetapi kalau kita menerjemahkan setiap ayat, pikiran kita ke situ. Iya, bagus. Berarti mengakui dengan jujur sekarang kekristenan udah bukan Tritunggal lagi tapi Triteos gitu. Ya, seperti contohnya Oke, begini, mantap. Bang. Mengapa kami memanggil Yesus Tuhan? Itu ada ayatnya. Karena di dalam ayat Yohanes 17 ayat 5, di situ Ya. dikatakan Yesus bersaksi tentang dirinya sendiri. Dia berkata begini, "Ya Bapa, permuliakanlah aku seperti kemuliaan yang kumiliki bersamamu." Artinya kemuliaan itu ada. Kemuliaan itu kumiliki bersamamu sebelum dunia ada. Jadi Yesus Jadi pada saat- kemuliaannya atau Yesusnya yang sudah ada itu di hadirat Ya. Bapa itu? Ya, dia di hadirat Bapa dia sudah ada sebelum dunia ada. Kemuliaannya atau badannya? Kemuliaan. Kemuliaannya, sebelum oke. dia jadi manusia, sebelum dia inkarnasi jadi manusia. Dia berbicara seperti di Kejadian 1 ayat 26 dikatakan begini, Pak. Baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa kita dan gambar kita. Kita itu di situ merujuk kepada Bapa dan Firman. Sebelum Yesus Oh, datang- bukan sama. Artinya Bapak juga ada bentuk paha, kaki, tangan, mukanya. Saya tidak bisa membayangkan itu. Saya, seperti contohnya, saya tidak bisa membayangkan bagaimana roh saya dan jiwa saya. Kan dalam diri saya kan ada 2 juga, roh dan Roh jiwa. nggak ada kupingnya. Jiwa itu Roh dan apa? jiwa. Nah, kalau yang ada kupingnya itu tubuh, di mana Betul. di mana roh dan jiwa saya tinggal. Tetapi kalau saya membayangkan roh saya bagaimana, jiwa saya bagaimana, saya nggak ngerti. Cuman kalau Ya, saya karena roh itu nggak ada kupingnya. Roh itu seperti bensin dia. Dia yang menjadi sumber kehidupan. ya, Bukan bentuknya seperti orang gitu. Kalau saya membayangkan tubuh saya, oh ada mata saya ternyata, ada hidung saya ternyata, itu saya bisa lihat. Tetapi kalau saya membayangkan roh saya bagaimana, jiwa saya bagaimana, saya nggak bisa lihat, saya nggak bisa tahu. Begitu. Nah, kalau gitu jangan dibilang gambar dan rupa itu adalah apa namanya? Gambar dan rupa itu adalah bentuknya manusia. Karena ini penjelasannya Gurunda paling bagus mengenai gambar dan rupa. Ketika seorang arsitek membuat gambar sesuai bikinannya tentang gedung, apakah gedungnya bentuknya orang? Kan enggak. Sesuai gambarnya arsitek itu artinya arsitek membuat gambar inilah yang sesuai dengan bentuknya gitu. Bukan arsitek sama dengan bangunan bentuknya, kan kayak gitu. Cuman kalau misalnya kekristenan memaksa bahwa gambar dan rupa itu artinya manusia, bentuknya sama seperti Tuhan, terus kenapa di Lukas 18 Yesus berkata seperti ini? Lukas 18:19, ketika orang kaya, ini perikopnya orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Di sini berkata dia, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah." Ada 2 pengakuan di sini. Yesus mengaku dia orang, Yesus mengaku Allah saja yang baik, bukan orang gitu. Jadi kenapa memaksakan Yesus ini Allah atau Tuhan ketika Yesusnya aja ngaku dia bukan Allah atau Tuhan? Ya, saya jawab Bang. Boleh. Jadi banyak dalil yang mengatakan bahwa Yesus juga manusia. Banyak dalil yang menyatakan bahwa Yesus juga manusia. Dan banyak dalil yang menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan sendiri, pencipta langit dan bumi. Di mana? Ya, Di mana?
Yesus pencipta langit dan bumi itu di mana? Kawan-kawan, tempat Salah aku dah satunya masuk di Johor, aku pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satunya Bang, di Kejadian 1 ayat 26 itu. Kejadian 1:26 belum ada Yesus. Ya, belum ada sebelum dia belum inkarnasi. Gimana caranya dituhankan tapi belum ada dari awal? Gimana caranya itu? Iya, itu membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang benar. Nggak bisa, nggak nyambung gitu. Yang namanya Tuhan yang benar itu dari awal sudah ada, memperkenalkan dirinya, memerintahkan manusia menyembah dia. Yesus ada abad pertama. Kehidupan manusia sudah jalan 4.000 tahun. Dia adalah awal. Kenapa dipaksain dia Tuhan? Ya, Tuhan itu Bang, Tuhan itu kita harus memahami apa arti Tuhan. Tuhan itu penguasa. Ya, yang namanya penguasa langit dan bumi, gimana caranya penguasa langit dan bumi ini baru ada, langit dan buminya udah ada duluan, gimana caranya? Ya, ada di Noise. Matius 28 ayat 18. Di situ Yesus mengatakan, segala kuasa telah diberikan kepada aku di surga dan di bumi. Gimana caranya Tuhan berkuasa tapi diberikan kuasa oleh yang lain? Gimana konsepnya ini? Dia adalah Tuhan dan manusia. Jadi ketuhanannya memberikan kuasa kepada kemanusiaannya. Contohnya saya. Ya. Saya adalah saya. Nah sekarang saya memberi kuasa kepada saya itu gimana konsepnya? Ya coba. Roh saya ini kalau saya manusia ya, tapi diperumpamankan bagaimana ya biar dimengerti ya. Contohnya Kalau nggak bisa diperumpamain berarti salah. Iya, perumpamaan itu kan supaya manusia mengerti. Ya. Kalau tidak memakai perumpamaan itu manusia nggak bisa paham. Makanya Abang Ganteng, kalau Tuhan tidak berbicara seperti yang Abang Ganteng imani, jangan difitnah. Kebanyakan Edis bilang 3 Tuhan, Abang Ganteng mempercayai Edis ngomong 3 Tuhan. Ini semua adalah fitnah semata yang disumpalkan ke mulut Tuhannya sendiri. Begini. Itu yang terjadi gitu. Contoh misalnya Abang Ganteng bilang satu hakikat, kapan Allah Bapa Roh Kudus sama Yesus ngomong dia satu hakikat? Mana ada bahasan satu hakikat? Kenapa difitnah-fitnah terus? Sang kita itu satu hakikat, sang kita satu hakikat. Nah itu sang kita satu hakikat, kata siapa itu gitu loh? Itu kata siapa? Kita itu adalah Bapa dan Firman-Nya. Nah itu kata siapa? Kita di situ Bapa dan Firman-Nya itu kata siapa? Kata Kristen atau kata bapaknya sendiri? Kecuali iblis yang selalu mengatakan kami. Karena iblis aja nggak pernah ngomong kami kita satu hakikat, nggak pernah loh. Ada. Dalam Alkitab ada. Di mana iblis ngomong kami? Kami adalah banyak. Karena kami adalah banyak. Ya, karena gitu Abang Ganteng gitu. Kebanyakan Kristen yang dimulai dari Edis ini, mereka mengfitnah tokoh-tokoh dalam Bible tanpa ada tokoh-tokohnya ngomong seperti yang mereka imani. Bayangin Yesus nggak pernah ngomong dirinya Allah, dibilang dia Allah. Yesus nggak pernah ngomong dirinya satu hakikat, dibilang dia satu hakikat gitu. Difitnah terus. Difitnah terus. Yesus memang bukan Allah. Allah. Yesus Allah bukan? Teman-teman, izin pamit Kang Kian. Siap pakai Erik, yuk. Kang Dio semuanya. Yesus itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yahweh yang Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Yesus itu ngomong dia Allah di mana dia Allah? Allah dia di mana? Yesus bukan Allah, Yesus bukan Allah. Allah. Yesus ngomong dia Yahweh itu di mana dia? Yesus dan Allah beda, jauh beda. Iya. Allah beda. Kalau Allah bukan juga ya. Ya udah nggak apa-apa. Yesus ini Yahweh ini di mana Yesus Yahweh? Dari namanya kan kita bisa mengenal dia bahwa dia adalah Yahweh. Di mana orang Yahudi pakai nama Yunani untuk pengertian Tuhan? Yesus ini nama apa ini Yesus? Yahshua. Yah itu Yahweh, Suwa itu menyelamatkan. Oke, jadi besok Yasuati iya gitu. Tapi kalau Yesus orang Yunani, Bre. Iya. Besok kau Siapa kasih orang nama Yunani? anaknya Yesua. Dia lahir Kalian dari sembah dia. keturunan Raja Daud. Raja Nah, kalau dia keturunan Raja Daud, kenapa nama anaknya Yunani? Kata siapa? Yesus. Yahshua itu nama Ibrani, Yahshua. Di mana ada nama Yasua? Di mana? Di mana Yesus itu nama aslinya Yasua? Dapat dari mana lagi ini? Yah itu Yahweh, Suwa itu menyelamatkan. Iya, Yasua. Nama asli Yesus Yasua itu dapat dari mana? Iya, karena Tuhan sendiri yang datang menyelamatkan. Oke, Tuhan sendiri yang datang menyelamatkan, dia punya nama Yasua, itu di mana dapatnya? Hakikat dengan Bapa. Di mana dapatnya? Makanya di Kejadian, Oke, di mana dapatnya? Di Kejadian, Keluaran, Ulangan, Imamat, di mana dapatnya? Res nggak nyambung. Oi. Ganteng ini nggak Makanya ngerti Yohanes 1 maksudnya. Dia nggak ngerti dia. Kan Tersesat dia. Iya, dia nggak ngerti mau lu mau ngomong sampai apapun, dia bingung gini Bang Abang Ganteng. Yang menjadi Bang Abang manusia. Ganteng. Firman itu telah menjadi manusia. Bang Abang Sang Ganteng.
Sang Abang pencipta, ganteng. sang pencipta Apa? alam semesta Waduh. telah menjadi manusia. Dia Tabrak terus kereta dia. Waduh. Oke, kalau Nah, terus kenapa Yohanes bersaksinya tentang terang di Yohanes 1 nomor 8? Kenapa? ya, kalau standarnya gitu besok-besok setiap ada anak yang namanya Tuhan memberkati, Tuhan menjelma. Ada nggak di Indonesia yang namanya Tuhan menjelma? Cobalah besok teman-teman bikin nama anak kalian Tuhan menjelma. Kita lihat apakah Abang Ganteng dan teman-teman coten-coten lain akan menyembah dia ya. Yesus adalah Siratal Mustaqim yang asli, yang benar. Tidak ada Siratal Mustaqim. Berarti boleh diinjak? Tidak ada Siratal Mustaqim yang lain kecuali Yesus. Iya, boleh diinjak Yesusnya. Karena Yesus mengatakan akulah Siratal Mustaqim itu. Oke, boleh diinjak berarti ya? Akulah kebenaran itu. Iya, boleh diinjak ya? Jadi kalau engkau ingin mencari kebenaran, akulah kebenaran. Iya, boleh diinjak kalau gitu ya, Abang Ganteng. Kau ingin setelah kau mati hidup yang kekal. Iya. Jalan adalah tempat kita Menginjakkan kaki. melewatinya. Oke, kita Boleh. Yesus. Boleh diinjak? Jalan menuju surga, bukan menuju Iya. atau Iya, kita jalan ke menuju surga itu gimana? Guling-guling atau menginjak jalannya? Gimana caranya? naik. Kau punya roh yang naik setelah kau meninggalkan. Ya kalau orang nggak usah pakai jalan lah, roh melayang kok terbang. Ya, itu jalan ke atas. Nah, kalau jalan boleh diinjak? Jalan ke atas. Boleh diinjak? Artinya kamu sesat, pemikiranmu sesat. Jalan kau di Itulah kenapa dalam Islam, Abang Ganteng, yang nama jalan itu adalah peringatan supaya kita tidak membuat sesuatu atau berbuat sesuatu yang bengkok. Itu maksudnya gitu. Tapi kalau jalan mau dibikin Yesus ya nggak apa-apa. Ya, Kalau memang. diinjak artinya jangan marah gitu, karena dia jalan. Satunya Nah, jalan, parahnya kalau misalnya Kristen mau menyembah Yesus yang jalan ini, kalian menyembahnya di pinggir jalan. Karena kalau kalian di tengah jalan nanti kegeleng sama muslim yang melewatinya atau menginjakinya, kayak gitu. tidak ada Tuhan atau nabi atau siapapun yang berani mengatakan aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Iya, karena jalan itu buat kaki. Jadi Yesus itu merendahkan diri untuk diinjak oleh orang-orang yang percaya sama dia. Nggak ada masalah itu. Nggak ada masalah. Tapi balik lagi, jalan ini jangan disembah. Seenggak-enggaknya mau disembah di pinggir. Takutnya digeleng. Jadi Gitu. bukan nggak Ya, berani walaupun Bang tidak malu. berani Siapa yang mau mengucapkan bilang itu. saya adalah jalan gitu ya? Coba ada teman-teman Muhammad ngomong pun tidak ya, berani mengucapkan ngomong itu. sama tetangganya, Oh. mulai sekarang kalian kalau mau keluar dari lingkungan kita lewati saya adalah jalan gitu. Nanti diinjak dia Bang, kasihan. Jadi bukan nggak berani, malu gitu. Contoh Kasihan gitu. Karena dia nggak akan kuat untuk diinjak 6 juta miliar manusia. Pengertian Anda tentang jalan sangat rendah. Lo gimana kan jalan katanya. Kalau misalnya petunjuk jalan di pinggir jalan, kita ikuti petunjuk jalan, nggak diinjak petunjuk jalan. Tapi kalau jalan jadi injak dong. Dia harus rela diinjak. Kan Jalan gitu. menuju surga, bukan jalan menuju. Nah, tapi terus kalau berbicara Nabi kami itu lebih pedas lagi berkatanya. Siapa saja orang-orang Yahudi dan Nasrani dan juga dari kaumku yang ketika risalah tentangku sudah sampai kepadanya lalu dia tidak percaya, maka dia akan masuk neraka. Lebih pedas Nabi kami ngomongnya. Jadi kalau perkara cuma jalan-jalan doang kayak gitu, kayaknya nggak spektakuler. Bisa mengatakan Ini itu. tadi dia bilang Gitu. tujuan juga, Res. Tadi dia bilang jalan tujuan loh, kok jadi tujuan. Lo kalau gitu berhenti di jalan dong kalau gitu. Ini misalnya kita udah ketemu, oh ini jalan Yesus, ya udah diam di situ dong jadinya. Kan tujuannya udah nyampe. Kamu nggak bakalan naik ke surga kalau melalui jalan yang ke surga. Waduh, Abang Ganteng udah tergagap-gagap. Sekarang gini Abang Ganteng, kita bicara logika aja lah karena di sini kan pembelajaran Kristen. Kalau misalnya memang Yesus ini adalah Sirotol Mustaqim ya, artinya dia yang diinjak-injak sehingga manusia yang percaya dia masuk surga, tunjukkan satu orang Kristen yang sudah di surga sekarang. Siapa? Luga. Waduh, dia. Siapa satu? Siapa satu? Banyak orang sudah di surga. Oke, satu siapa? Matius mungkin, Petrus, Lukas, Paulus siapa? Semua rasul-rasul Yesus sudah di surga. Nabi Oke, Musa di mana tertulisnya? juga, Nabi Daud juga sudah di surga. Oke, nah kalau Daud jangan dipakai dong. Ini kan sebelum Yesus sudah ke surga duluan, dia nggak pakai jalan dia. Dia VIP, dia jalur VIP. Nah sekarang ya, orang Kristen yang menyembah Yesus tidak menyembah Allah sudah masuk surga siapa? Tunjuk satu namanya. Oh, amit-amit, saya nggak menyembah Allah, saudara. Saya nggak menyembah Allah. Betul, ngerti gue. Lu nggak menyembah Allah, lu menyembah Yesus kan. Kalian kan seneng Tuhan yang maskulin gitu kan, perkasa. Saya nggak suka Nah, menyembah batu, Bang. Saya nggak suka menyembah batu. nah kalau gitu jangan disembah Yesus karena Yesus menjiplak batu dia kalau bawa ke sana. Ini kok makin emosi ditanya ke sini. Gue cuma nanya siapa orang Kristen yang sudah di sorga, dia emosi dia.
Udah tahu ya, Bu? Nggak ada orang Kristen yang sudah di sorga. Bang, saya nggak Tadi menyembah batu. awal-awal. Nah kalau gitu jangan menyembah Yesus, karena Yesus menjiplak batu. Yesus itu kata Yahudi, dia menyembah batu ketika dia ditolak oleh gurunya. Tapi endingnya Yesus itu Tuhan, bukan batu, Bang. Loh kalau bukan batu, kenapa dia menjiplak batu? Yesaya 6 kan ada tuh, batu menghapus dosa. Surat 27. Yesaya 6 nomor 5 sampai 7, ketika Nabi Yesaya diberikan penglihatan, lalu kemudian Serafim datang kepadanya, Serafim membawa batu, lalu dicucupkan ke mulutnya, lalu kemudian Serafim berkata apa? Lihat, batu ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapuskan dan dosamu telah diampuni. Menjiplak batu Yesusnya. Allah itu Tuhan Anda itu batu. Loh, dia udah mulai marah kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya Tuhan kami batu, gue berani nih. Gue berani gini, Abang Ganteng. Gue berani gini. Ini batu gue ambil, gue lempar ke Yesus nih. Berani gue. Nah, sekarang kalau misalnya lu berani nggak? Lu ambil Yesus, lu lemparin ke batu. Berani nggak? Nggak berani. Ya artinya berarti Yesus yang berhala sebenarnya, gitu loh. Dan sama-sama batu dia. Enggak, Bang, saya sudah baca di Quran surat 27 ayat 91, Allah itu batu. Bukan. Gue udah baca di Sota 47 nomor 14. Ketika Yesus ditolak oleh gurunya, maka dia mendirikan batu lalu dia menyembahnya sebagai berhala. Ini kata Yahudi, gitu. Lalu kemudian ketika kita lihat lagi di 1 Petrus 2 nomor 4 dan Kisah Para Apostolos 4 nomor 11. Di sana ternyata Yesus yang menyembuhkan orang dan membuat orang hidup lagi ini ternyata dia disebut batu juga. Jadi kalau nggak suka batu, kenapa Yesus ini nyembah batu dan dijuluki batu? Apa-apaan ini? Mengapa Allah Gitu, Abang Ganteng. umat Islam? Karena Allah itu sebenarnya aslinya batu. Allah tidak bisa. Loh kalau misalnya batu, kenapa lu takut sama batu? Makanya Allah itu batu. Kenapa lu takut sama batu gitu? Nah kalau misalnya kita bawa ke situ ya, gini juga, Yesus itu sebenarnya aslinya dia adalah kelamin dari sorga. Karena dia ketika turun ke dunia, dia adalah kelamin dia. Dan melalui vagina anak kecil. Kalau dibawa ke sana juga gue bisa, Abang Ganteng. Bang, buka surah 27 ayat 91, coba buka. Allah itu batu. Oke, surah 27 91 ya, kita lihat ya di sini ya. Ada batu nggak di sini ya? Kita lihat di sini. Nah, kita lihat ada batu nggak di sini ya? Surah 27. Nah, ini biasanya kalau nggak tertulis ini Yesus punya kerjaan ini kawan-kawan. Roh Kudus menuntun mulutnya untuk berbicara. Surah 27 ayat 91. Aku An-Naml ya. Diperintahkan batu. Aku hanya Enggak, di sini sesungguhnya aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini dalam kurung Mekah yang telah menjadikannya suci dan memiliki segala sesuatu. Aku diperintahkan agar masuk ke dalam golongan orang-orang muslim. Di mana batunya? Di Mekah ada batu nggak? Di Mekah ya, Pak, di Yunani juga ada banyak batu, di surga lu juga ada batu. Gimana sih ini si Abang Ganteng ini? Nah, sekarang kita baca KPR 4:11 ya. Kita baca KPR 4:11 nih. KPR 4:11. Kita baca di sini ya. Labaika apa itu? Ya batu. Aku penuhi panggilanmu ya Allah gitu. Di mana batunya? Batu kan hajar. Gimana sih? Nah ini kenapa kalau menuhankan Roh Kudus menjadi tersesat dalam bahasa Arab, karena Roh Kudus tidak mengerti bahasa Arab gitu. Nah ini gue baca KPR 4:11 ya. KPR 4:11 kita baca di sini. Setelah kamu katakan Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Tuh gue bilang juga, dari batu kembali ke batu. Ketika di Yesaya 6 nomor 9 batu bisa menghapus dosa, lalu kemudian ada batu yang dibuang tukang menjadi Tuhannya orang Kristen. Siapa dia? Yesus Kristus. Tuhan lu yang batu. itu makna bahwa umat Israel menolak. Dan Nah artinya apa? Iya, umat Israel memang menolak menyembah batu. Itulah Yesus lu yang ditolak gitu loh. itu makna kami tidak pernah disuruh menyembah Dari sekian banyak makna, kenapa julukan yang diambil batu? Kenapa julukan yang diambil batu? Kristen tidak Gitu loh. pernah diajari menjilat batu, Bang. Nah iya, terus kenapa kalian ini menyembah-nyembah batu yang jadi manusia? Terus Atau gimana? Ini Abang Ganteng? Kenapa kalian diajarkan menyembah batu yang menjadi manusia? Buat apa? kalian menjilat dan mencium batu itu maksudnya apa? Itu kan Allah kan sesuai. Ya kalau bukan lah, Bre. Kalau misalnya menjilat dan mencium batu itu adalah Tuhan kami, artinya anak-anak lu juga batu dan Tuhan. Ketika lu mencium bayi, makanya bayi lu itu adalah batu yang juga Tuhan lu kayak gitu kan. Ini logika seperti ini itulah yang membuat Kristen selalu 6% di Indonesia tidak berkembang gitu loh, dan ditinggalkan di Eropa dan Amerika gitu loh. Itu yang terjadi Abang Ganteng. Dan Tuhan Lempar kami, secangkir Tuhan kopi. kami. Enggak, terimalah kenyataan. Di KPR 4 nomor 11 Tuhanmu itu batu yang menjiplak kemampuan menghapus dosa di Yesaya 6.
Batu mana yang Jadi gini Abang Ganteng ya, kita kalau misalnya mau main kasar, kita kalau main kasar dengan fakta, perhatikan Yesus Kristus yang Abang Ganteng sembah dan Edis, dia ini menjiplak kemampuan batu di Yesaya 6, lalu kemudian menjiplak kemampuan kotoran sapi di Keluaran 29:14. Karena di Keluaran 29:14 dikatakan begini, kotoran itu haruslah kau bakar di atas mezbeah, dan itulah korban penghapus dosa. 1. Lalu kemudian di Yesaya 6, batu ini telah mencicip kepada mulutmu, maka maka dosamu telah diampuni. 2 gitu. Nah sekarang kita lihat, batu dicium ke mulut menghapus dosa, kotoran sapi dibakar di mezbah menghapus dosa, Yesus disalib menghapus dosa. Jadi apa bedanya Tuhannya Kristen dengan kotoran sapi dan juga batu? Apa bedanya? Tapi fakta yang sebenarnya kan yang dilihat seluruh dunia kan itu Anda menjilat batu. Fakta. Lah, tapi kita juga melihat di mana Yesus itu disalib baru bisa menghapus dosa gitu kan. Artinya apa? Batu dan Yesus setara dia. Itu biasa tidak. Sama dia batu dan Yesus ini. Ngapain menyembah yang sama seperti batu? Kan gitu. Kan banyak orang yang rebutan jilat batu kan. Iya, banyak juga orang-orang yang akan dikawini Yesus di sorga gitu. Sampai Banyak itu. pencet-pencet barang. Jadi mending mana? Cium batu Hajar Aswad atau kalian mengawini Yesus di sorga? Mending yang mana? Kalau gua sih cium batu ya, kalau gua sih ya. Daripada mengawini Yesus yang laki-laki bentuknya. Wahyu 19 nomor 7 by the way. Wah, terdiam kan? Loh, kamu itu tidak memahami maknanya. Lo tidak memahami, gimana tidak memahami? Lu kalau belajar Islam ke Edis, belajar Kristen ke gua. Pada hari Abang Ganteng, kalau belajar Kristen ke gua gitu loh. Umatnya dilambangkan sebagai mempelai perempuan. Nah gitu kan, jadi nanti Abang Ganteng ada vaginanya, vagina rohani kan gitu. Karena mempelai perempuan kayak gitu loh. Kalian itu otaknya cabul. Gitu loh. Nanti kalian akan mengawini Tuhan kalian gitu. Karena kalian Di surga kami itu nggak ada berdarah montok. iya, manusia sama manusia tidak ada kawin-mawin. Tapi ketika manusia mengawini Tuhan itu ada. Wahyu 19 nomor 7. Dan sayang beribu sayang Abang Ganteng, argumen ini sudah menyebar di TikTok. Tidak ada cabul. Ini sekarang lagi gue angkat supaya ini bisa menyebar ke satu Indonesia, di mana Kristen itu mengawini Tuhannya sendiri ketika di sorga. Itulah kenapa mereka iri dengan bidadari. Sama dengan di Gitu. dunia, kita kompleks pelacuran kan banyak di situ bidadari. Loh, bidadari bukan pelacur gitu. Pelacur kan Matius 21:31 gitu. Sama Dia yang paling depan nih nanti di kerajaan sorganya Kristen, dan dia yang paling pertama kawin dengan Yesus Kristus. Kawin anak domba dengan Yesus Kristus gitu. saya itu. Jadi kalau misalnya kita mau bahas-bahas pelacur ya itulah surganya Kristen gitu. Dan kita lihat sendiri lah di Eropa kan prostitusi itu legal gitu. Itu kan Kristen itu. HIV datangnya dari Kristen juga. Penyakit pelangi dari Kristen juga gitu. Datangnya dari ciptaannya. Gitu Abang Ganteng. Mau yang mana? Saya mengetahui bahwa Tuhan Anda itu batu ya dari dalilnya ada di Gua baca ini, kalau nggak percaya ini gua baca. KPR 4 nomor 11. di mana, Des? Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Benci batu kok julukannya batu ini si Tuhan satu ini. Oke. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Itu satu. Terus yang kedua nanti ada lagi kita buka di tunggu ya. Kami diwajibkan dan Yang kedua ada lagi di Keluaran 29:14. Ini gua buka dulu Keluaran 29:14. Nah, di sini. Nah, ini baca ya Abang Ganteng ya, perhatikan ini. Gua ini muslim ya. Gua nggak berbohong. Kalau gua bahas Bible itu sola scriptura. Nah, di sini dikatakan begini, daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar. Perhatikan, ini tritunggalnya Yahudi. Daging lembu bukan? Lembu. Kulit lembu bukan? Lembu. Kotoran sapi lembu bukan? Lembu.
Haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan itu, itulah korban penghapus dosa. Tuh, berak sapi bisa ngapus dosa. Masa gua bohong di sini? Kalau gua bohong artinya gua bakal disalib dong. Kan gitu. Berikutnya ada Yesaya 6. Kita lihat lagi Yesaya 6 ya. Yesaya 6. Yesaya 6 di sini katakan begini. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada batu bara yang diambil dengan sepit dari atas mesbea. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Balik lagi abang ganteng, ketika lu menghujat Islam, ternyata Yesus Kristus lu lah yang menjiplak kemampuan batu dan berak sapi. Sehingga buat kami apa harganya Tuhan yang setara dengan kotoran sapi? Kenapa mereka menghujat Islam ketika Tuhannya sendiri setara dengan kotoran sapi? Dan Tuhannya sendiri berjulukan batu. Jadi lebih baik Kristen itu jujur-jujur aja gitu. Kalian ketahuan kalian menyembah batu gitu. Oke, saya luruskan ya. Kami tidak terbukti menyembah batu. Oke. Loh, ini tertulis loh KPR 4 nomor 11 Yesus batu gitu kan. Gimana Kristen ini kok malu sama kitabnya sendiri? Malu ya? Malu sama kitabnya ya? Bakar aja kitabnya. Dibakar aja. Itu hanya simbol. Kalau malu sama kitabnya Yesus itu adalah batu yang kalian sembah, dibakar aja. Itu hanya kayak gitu simbol, kok malu-malu. bukan lateralnya, bukan yang sebenarnya. Ya, kalau itu kan kata kalian kan, itu kata kalian kan. Ini ya, kalau misalnya nggak percaya ya kawan-kawan. Ini untuk Muslim supaya belajar bareng-bareng, kita buka sama-sama ya. Artinya Untuk Muslim supaya belajar bareng-bareng KPR 411. di Mekah. Supaya kita sama-sama belajar di sini. Gue bilang juga ini room bahas Kristen gitu. Supaya Kristen-Kristen tahu diri. Mereka itu 6%. Artinya Kita bahas di menyembah sini. batu. Kita putar dulu. Cut. Nah. Nih. Nih lihat sini nih. Tuh. Ini KPR 4:11. Apa di sini? Yesus adalah batu yang dibuang gitu kan. Mending Hajar Aswad ada di Ka'bah. Ini Yesus batu dibuang-buang ini. Nyembah batu Kristen itu. Dar, selamat datang di kebenaran. Nah, lihat ini kelakuan si batu satu ini ya. Kita lihat Keluaran 29:14 ya. Kan katanya Yesus itu menebus dosa, menghapus dosa, gitu-gitulah. Kita lihat di sini. Keluaran 29:14. Tetapi daging lembu jantan itu dan kulitnya dan kotorannya, lihat ini Tritunggal Yahudi. Lembu jantan lembu bukan, lembu. Kulit lembu bukan, lembu. Kotoran lembu bukan, lembu. Tritunggal ya. Satu hakikat, tiga pribadi. Saya bisa meluruskan kesesatanmu. Sabar sebentar. Kok meluruskan, lu belajar Kristen di sini. Kalau bahas Islam di Edis gitu. Enak Saya ya? bisa meluruskan Kabur tuh. Tunggu. Dikit lagi. Haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan itu. Itulah korban penghapus dosa. Jadi kotoran juga bisa menghapus dosa. Oke. Jadi apa bedanya Yesus dengan kotoran sapi? Oke, saya bisa terangkan, saya bisa meluruskan kesesatanmu, bisa? Oh, kok kesesatan? Ini nyata loh, tertulis nggak ini? Iya, saya meluruskan Tertulis ya? saya meluruskan apa yang kamu tidak pahami. Yang mana yang nggak gua pahami loh? Di sini kita belajar Kristen, masa gua nggak paham? Iya. Ini loh berak sapi menghapus dosa. Saya meluruskan apa yang kau tidak pahami. Saya bisa luruskan. Tidak paham gimana, weh? Gua ini bisa menaklukkan Roh Kudus yang sedang menghujat Islam dengan data-data yang asli. Karena kalau mengimani Roh Kudus, lu ngomongnya kemana-mana ngelantur. Pahami. Saya Ini loh. apa yang kamu tidak pahami, boleh? Kita baca sama-sama ya, kawan-kawan. Apakah gua di sini sesat atau lurus ya? Kita di sini baca ya. Kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Tuh, jadi berak sapi juga bisa menghapus dosanya orang Kristen. Iya, saya jelaskan kesesatan. Tinggal dibakar. Saya jelaskan kesalahpahamanmu. Atau kita balik aja, Pak. Kita balik aja. Yesus yang dibakar, kotoran sapi yang disalib. Atau gimana? Mau kayak gitu nggak? Sama aja soalnya. Mau saya jelaskan? Mau nggak saya jelaskan? Loh, bukan menjelaskan. Lu belajar sama gua, abang ganteng. Alah,
sudah. Oke. Lu belajar sama gua Abang Ganteng, di sini bahas Kristen gitu. Wah, Abang Ganteng udah terguncang nih. Udah terguncang nih. Kamu nggak Lo nggak ada guna gimana? Kamu nggak Kotoran sapi ada gunanya ini. Kotoran sapi itu bisa menghapus dosa. Kamu nggak izinkan saya menanggapi. Oke. Lo bukan menanggapi, lo belajar di sini. Ini tertulis nggak? Mati neraka ya. Selamat ya. Nah kalau gitu kotoran sapi sama-sama Yesus ya. Sama ya Bang Ganteng ya, kotoran ya. Sama-sama menghapus dosa. Selamat datang di kebenaran. Selamat belajar Kristen. Counter buat edis yang bahas Islam. Nangis loh. Lucu ya, awalnya baik, sopan ya, santun, akhirnya menghujat tantrum. Ih, parah. Ayo teman-teman, lempar secangkir 2 cangkir kopi buat teman-teman. Butuh Kores, tepuk tangan dulu. Pin, ada lagi Pin, Aldebaran Pin, Aldebaran siapa itu? Silakan lempar. Tunggu dulu dong. Ini gue sebagai apa Batosai ini gue closing statement dulu gitu. Makanya jangan mulai, bre. Semua aib Tuhannya kalian para penghujat Islam udah Kores pegang. Mau dari batu kek, bidadari kek, sembah batu kek, pedo kek. Nanti ngebalik lagi ke Tuhan kalian sakit hati. Nah, kalau kalian sakit hati jangan salahin Kores. Karena ini adalah tuayan untuk apa yang kalian tabur. Ya, gitu. Ngicep kan, bubuk kan, lu bubuk jadi abon babi. Kenapa? Karena lu di sana, di mana? Di tempat edis lu bahas Al-Quran mulu. Sekali dibantai mengenai kitab suci lu, megap-megap lu kejadian. Yuk, lanjut. Selamat datang di Kebenaran. nangis dulu guys. Kabur. Oke, ini kan ada Aldebaran, selamat siang Aldebaran. Halo. Halo, siang Bang Abang semua. Dari Kristen, dari Islam Bang? Kebetulan saya nggak ada agama Bang. Lah, kok bisa. Ah, mantap. Di KTP agamanya apa? Ya, Lanjut Pin. Oh, di KTP Kristen. Terus kalau nggak ada agama percaya Tuhan ada? ya. Tuhan percaya ada, cuman Oke, saya siapa namanya? mencari-cari. Aldebaran. Bukan. Kalau percaya Tuhan, siapa nama Tuhannya? Oh, saya nggak menentukan namanya itu. Yang jelas. Oke, ya, mantap. Tuhan Jadi gini, karena menciptakan Jadi gini semuanya. agnostik. Ya. Ini gua ngobrol di sini kita ngobrol ya. Ini lagi mencari agama yang benar atau udah klop gitu di agnostik ini? Lagi mencari sih Bang. Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang gini posisinya kita pakai logika ya. Karena gua muslim harus pakai logika. Ya. Kalau lu percaya Tuhan Aldebarans, gimana caranya ketika lu tidak melalui agama? Gimana caranya? Oke. Sejauh ini sih ya saya kayak mengiyakan aja kayak bahwa Tuhan itu ada. Kayak ada kejadian baik ya berarti Tuhan masih memberi kebaikan itu. Ada kejadian buruk ya berarti emang ini dari Tuhan, seperti itu aja sih. Jadi nggak menyembah satu spesifik, jadi hanya mempercayai saja. Oke, jadi logika lu di sini jalan. Ini gak gini, Ikhwan, dia udah ngaku dia Kristen, di KTP-nya Kristen, tapi ketika soal agama dia nggak percaya, mau Kristen, mau Islam, mau apapun itu dia nggak percaya gitu. Ketika gua tanya Tuhannya siapa, namanya, dia nggak bisa ngasih nama satupun gitu. Artinya apa? Dia juga tidak mengakui Tuhan itu namanya Yesus atau Allah Bapa atau siapapun itu gitu, sehingga dia pure agnostik gitu loh. Dia pure agnostik. Nah sekarang gini Aldebarans, agnostik dia percaya Tuhan ada gitu kan, tapi gimana lu membahagiakan Tuhan, membuat Tuhan senang dengan perilaku lu ketika lu tidak tahu apa yang dia kehendaki? Gimana caranya? Oke, sejauh ini gua mempresentasikan Tuhan tuh ya kayak
gua nggak tahu ya kemauannya dia atau seperti apa kehendaknya. Yang jelas ya gua melakukan hal yang terbaik, tidak membuat sakit hati orang ataupun dengan ya melakukan hal-hal buruk apapun itu, pokoknya selaras dengan kelakuan baik itu. Karena mungkin Tuhan ada di situ. Nah, jadi ini kawan-kawan perhatikan agnostik ketika ketika membahas ketuhanan gitu. Jadi ketika ditanya apa yang Tuhan kehendaki gitu, apa yang menurut lu Tuhan mau, Tuhan inginkan dari lu, apa yang membuat lu selamat dari apa yang Tuhan perintahkan, dia menjawab apa? Dia menjawab, ya saya berbuat baik untuk orang. Seakan-akan kalau berbuat baik untuk orang itu cukup di mata Tuhan. Seakan-akan itu Tuhan yang perintahkan gitu kan. Padahal enggak, Bre. Aldebaran, lu sedang asumsi pribadi. Lu sedang mendikte Tuhan, lu sedang sok tahu tentang apa yang Tuhan kehendaki. Nah, supaya lu nggak sok tahu, itulah agama ada gitu. Itulah para saksi-saksi Tuhan membawakan agama yang harus dipegang supaya lu tahu apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan larang. Karena nggak semua perbuatan baik kepada manusia itu dibenarkan oleh apa yang Tuhan perintahkan. Contoh misalnya, ketika ada orang ya berbuat jahat gitu, lalu kemudian lu menyelamatkan orang jahat ini dari keadilan gitu, karena lu rasa itu baik gitu kan, tinggal diampuni saja ini orang. Tapi apakah Tuhan berkehendak seperti itu? Enggak, Bre. Tuhan mau ketika ada orang yang berbuat jahat sesama manusia, dia diadili, dan keadilannya itu keras, membuat orang yang melihat si pelaku kejahatan ini merasa iba ketika dia sedang dihukumi dan diadili. Maka dari itu agama itu perlu, sehingga lu harusnya dari agnostik menjadi teis, menjadi orang-orang yang beragama yang percaya Tuhan. Gitu Aldebaran. Mau nanggapin? Tapi oke bentar. Jadi tadi kan yang lu bilang seolah-olah perlakuan baik itu tidak mempresentasikan itu kehendak Tuhan ya, kayak berarti emang sejauh ini Tuhan itu tidak apa ya, tidak suka dengan hal-hal baik, atau itu menurut agama spesifik tertentu atau emang semua agama ya? Tuhan itu satu, agama itu banyak. Agama yang lain untuk menjadi ujian, Islamlah satu-satunya yang benar. Itu satu. Terus yang kedua, ketika lu berbuat baik tapi lu tidak beriman dengan apa yang Tuhan perintahkan, jadi lu berbuat baik atas inisiatif lu pribadi, itu nggak dihitung, Bre. Sama kayak gini, lu datang ke sebuah universitas, lu mengikuti kelas-kelasnya sampai nantinya wisuda gitu kan, dan lu berharap lu dapat baju wisuda, dapat ijazah dari hasil belajar lu di kampus itu. Padahal Aldebaran nggak pernah daftar ulang, nggak pernah registrasi di awal. Emang bakal diterima sama kampus itu? Waduh, terdiam. Ya gimana Bang? Iya, jadi Iya sih, ya itu termasuk filosofi juga lah. Enggak, jadi pada intinya gini sih Pak. Gua nggak menyebutkan satu spesifik agama ya. Yang gua rasa itu beberapa agama tuh tidak apa ya. Mungkin gue belum memahami seutuhnya karena gue masih belajar. Lalu untuk beberapa orang itu dengan agama tertentu ya dia tidak melakukan halnya dengan seutuhnya dengan Tuhan. Kayak contoh ya kayak orang Islam tuh kayak dia menyembah Tuhan, menyembah Allah kayak gitu kan. Tapi perilaku dan perilakuannya tuh kayak jauh banget lah dari nilai-nilai agama yang dia yakini. Lalu untuk beberapa agama Kristen dan agama-agama yang lain seperti itu sih. Oke lah, kalau Kristen kita nanti dulu yang Kristen ya. Kita sekarang yang Islam dulu gitu. Kenapa banyak oknum-oknum gitu kan? Tenang bre. Oknum-oknum ini dia beragama, tapi dia tidak sedang menjalankan agamanya. Ketika oknum-oknum ini berbuat maksiat ya, gitu kan? Karena dalam Islam itu semua hal yang maksiat bertentangan dengan hukum itu dihukum. Nah sekarang ketika Aldebaran melihat ada orang-orang oknum Islam berbuat masalah gitu, memang yang menghukum siapa? Orang Islam juga kan?
Atau agama lain yang menghukum? Orang Islam juga, Mabre. Ya, dari Islam juga. Iya gitu. Jadi kadang masyarakat awam, agnostik, ateis gitu, mereka melihat oh orang Islam ini berbuat masalah mulu gitu kan, berbuat maksiat mulu gitu. Cuma ininya doang apa orang pelakunya doang yang di apa fokusnya gitu. Tapi orang-orang aparat berwajib yang menegakkan hukum, yang menegakkan kebenaran nggak dilihat agamanya. Harusnya seimbang gitu loh. Nah, nanti kalau udah seimbang Aldebaran, kalian lihat mana yang lebih banyak, orang-orang yang menyimpang dari ajaran agama Islam atau orang-orang yang menegakkan ajaran agama Islam supaya pelaku-pelaku ini tidak lebih banyak, kan gitu. Nanti kelihatan mana yang banyak. Itu satu. Sekarang kita kedua, lihat lebih luas lagi point of view-nya gitu. Kalau memang agama Islam itu adalah terlalu banyak oknum pelakunya yang membuat kerusakan gitu. Kenapa? Banyak negara di dunia, kalau nggak salah ada sekitar 58 sampai 60-an, konstitusi kenegaraannya itu menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi dasar agama Islam. Contohlah negara-negara Timur Tengah, Brunei Darussalam, Malaysia, Indonesia di hukum kompilasi Islamnya gitu. Kenapa bisa menjadi sebuah state, menjadi sebuah negara gitu, yang bisa melindungi orang-orang yang tinggal di dalamnya? Kenapa bisa begitu? Ya karena Islamlah satu-satunya agama yang bisa mengkoridori dan juga membuat rasa aman kepada orang-orang sampai levelnya itu bisa menjadi negara, hanya Islam. Sisanya sekuler. Sekuler itu artinya pemikiran manusia sendiri, bukan berangkat dari agama. Itu Aldebaran. Itulah kenapa gue seneng banget sama Islam. Iya. Nah, tapi nih gue jadi pertanyaan juga, Bang. Boleh. Jadi kan di Islam ini yang beberapa kali gue belajar lah ya. Belajar dalam artian bukan dari satu dua orang lah, dari beberapa orang-orang yang ahli lah kayak Ustadz kayak gitu ya, yang sering bertanya. Karena kan ini pertanyaan dari orang awam yang gak paham. Nah, mereka menyebutkan kayak nanti kita setelah meninggal itu katanya ada tergantung ya amalan kita tuh seperti apa, jadi nanti ditimbang di sana. Kalau emang amalannya bagus ya masuk surga. Dan di surga itu katanya kan kita punya bidadari lah, punya ada air sungai dan lain-lain. Pertanyaan gue gini, emang udah ada contoh seseorang yang udah masuk surga dan dia sudah merasakan, apa ini hanya cuma angan-angan aja? Mantap bang Aldebaran sini pertanyaannya. Brother, that's a very good question gitu kan. Dan ini pertama gue pakai disclaimer dulu yang membanggakan, hanya Islam my bre. Hanya Islam yang dimana surganya sudah ada penghuninya walaupun masih ruh. Itu satu gitu. Dan siapa orang yang sudah melihat? Tentunya Nabi terakhir, penutup para Nabi, Muhammad SAW gitu. Dan kami Islam, iman kami berdasarkan testimoni para nabi-nabi tentang Tuhan, tentang surga, tentang hal-hal yang gaib, dan tentang segala perkara yang ada di dunia gitu. Testimoni nabi-nabi ini yang mengantarkan kami untuk percaya bahwa Tuhan itu ada, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi apakah sudah ada orang yang melihat surga? Sudah. Siapa mereka? Nabi-nabinya. Nabi Muhammad SAW, Nabi Idris gitu kan. Lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam juga, dia di langit ketujuh gitu. Jadi kalau sudah ada beberapa orang yang menyaksikan hal tersebut, apalagi hal yang membuat kami harus tidak percaya gitu. Itu jawabannya Mabre. Oke, berarti nabi-nabi itu ya yang udah pernah singgah di sana ya, yang menurut. Nah itu si nabi-nabi itu menuangkannya di dalam apa Bang, sehingga mungkin umat-umatnya percaya nih, penerus-penerusnya ya mungkin ya bilangnya. Ya. Dia menuangkan di dalam apa, sebuah buku atau gimana? Iya. Pertama mengenai bagaimana keberadaan surga, bagaimana jaminan surga, apa yang akan ada di surga gitu kan. Itu pertama firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya, di mana kami mengimaninya. Lalu kemudian testimoni para nabi-nabi, terutama Nabi Muhammad SAW itu ada di hadis. Di hadis gitu. Hadis ini apa? Ini adalah kitab yang merangkum semua perkataan nabi kita ketika dia sedang masih hidup gitu. Nah, menariknya di sini, kenapa Islam itu terjaga literasinya? Karena
budaya lisan di dalam agama Islam itu terjaga rapih, baik dari kalimat-kalimatnya maupun kualitas dari orang-orang yang menyampaikannya, sehingga itu sampai kepada kami demikian adanya, demikian juga dari mulut Nabi yang kita imani, gitu Mabre. Ya. Nangkep sampai sini? Oke, cukup nangkep sih ya. Cuman harus lebih dalam lagi mungkin ya. Betul. Kan kita apa ya? Di Islam ini kan ada beberapa aliran ya. Disebutnya aliran atau apa ya? Kayak aliran Hambali, Syafi'i. Oh, mazhab Aliran ya. apa Bang? Itu mazhab gitu. Mazhab ini Iya, mazhab. fikih. Nah, Kompilasi ya, praktek. seperti apa? Nah, itu Jat. Nah, jadi mazhab itu begini. Kita ada 4 mazhab yang paling masyhur, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, dan mazhab Syafi'i. Di Indonesia yang paling banyak itu mazhab Syafi'i. Apa itu mazhab gitu? Aliran apa ini? Ini bukan aliran sesat atau aliran agama seperti denom dalam Kristen, enggak. Mazhab itu adalah kompilasi praktek yang bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Islam itu adalah agama yang imannya itu beriringan dengan perbuatan. Aldebaran. Contoh kayak di Islam itu ada sholat gitu kan, ada puasa, ada haji gitu. Lalu kemudian ada hal-hal kehidupan lain yang kita sering gunakan. Contoh makan pakai tangan kanan, ketika orang berbicara kita berdiam, menyambut tamu 3 hari. Nah, kompilasi produk fikih ini terbagi ke dalam 4 yang tadi gue sebutkan. Nah, mau pakai kompilasi praktek yang mana, itu silahkan saja. Itu tidak mengganggu keimanan kita sebagai muslim, tapi itu malah memudahkan kita untuk beragama dalam perbuatan. Sampai sini nangkep? Oke, nangkep. Gue kasih contoh dulu. Contoh kayak gini. Tunggu. Ini contohnya yang ketinggalan. Contoh misalnya produk fikih kompilasi praktek itu, misalnya contoh soal kita ada sebuah kewajiban yaitu berpuasa. Nah, fikih itu memberi kita tahu aturan kapan mulai berpuasanya, kapan mulai berhenti puasanya, dilihat dari apa. Nah, itu adanya di mazhab tuh. Yang dimana nanti mazhab ini tuh membuat kita mudah untuk tahu gitu, sehingga kita tidak salah-salah ketika melakukan praktek keagamaan gitu, Mabre. Silahkan. Saya kembali. Laki-laki pecinta boneka. Ya, berarti emang ada pedomannya gitu Bang ya. Betul. Ada 4 pedoman berarti ya yang harus diikutin. Iya, ada 4 pedoman Kita bisa praktek. pilih salah satu itu. Dia bisa pilih salah satu yang memudahkan Aldebaran mempraktekkan iman Islam ini gitu. Ya, jadi harus diingat juga, ini agak berbeda dengan denominasi yang ada di kekristenan ya. Kalau Kristen kan ada istilahnya beda denom. Betul nggak Bang Aldebaran? Bre, gue duhur dulu ya. Iya, betul. Ya. Jadi kalau kita bicara di Kristen itu beda denom, itu bukan beda fikih-fikihnya, tapi beda keimanannya. Kita ambil contoh reform dan karismatik. Ya. Karismatik percaya bahwa mukjizat itu masih ada. Betul nggak? Ya, bahwa umat manusia sekarang itu bisa berbakar, bisa melakukan hal-hal yang pernah dibuat oleh para rasul terdahulu, karena kita juga mendapatkan urapan tersebut. Kalau orang reform beda lagi. Begitu juga orang Lutheran dan Armenian. Ya, aliran Armenian sama Lutheran itu beda banget tentang konsep keselamatan. Begitu juga Katolik dan Protestan. Kalau Katolik kan iman dan perbuatan. Kamu nggak akan masuk surga, walaupun kamu sudah percaya Yesus. Karena kamu tidak berbuat baik. Kamu harus mengiringi dan juga harus ada perbuatan baikmu yang menunjukkan bahwa kamu memang pantas masuk surga. Sedangkan orang Lutheran, orang Protestan, itu bilangnya apa? Kita diselamatkan oleh iman. Betul nggak Bang Aldebaran? Iya. Jadi selamat itu karena iman, bukan karena perbuatan. Jadi dari awal kita sudah distempel, Bang Aldebaran selamat. Ya, Nora masuk neraka, itu dari stempel. Itu kan pemahaman yang benar-benar beda konsep benar. Katolik percaya bahwa orang yang meninggal masuk purgatorium, api penyucian. Protestan bilang nggak ada purgatorium, langsung antara surga dan neraka gitu.
Nah, kalau ini kan memang bukan beda remeh-temeh lagi, tapi konsep keimanannya juga udah beda total kan. Nah, jadi bedanya di situ, Bang. Iya, iya. Oke lah, mungkin kasih Ya, Nora berarti kan kali ya, kalau di sambil Islam mau- itu hanya beda Oke. Ya kasih Nora dulu, aku juga mau sholat bentar lagi. gimana? Ya Silakan. berarti kan emang kalau di Islam itu hanya beda praktek aja ya. Kalau untuk tujuan dan lain-lainnya satu tujuh ya, sama kayak gitu ya. Nah, gitu, Bang. Konsep Semua keselamatan praktek di kami Islam. fix, Oh, iya. Tuhan kami fix, Rasul kami fix. Ya, cuman yang remeh-temeh doang gitu. Taringan gue ya. Nah, tapi ini masih berlanjut Bang ya, nanya ya. Iya, iya Bang, masih Bang. Di sini ajan. Masih Bang ya, Bang. Oji, anak baik atau Ahidio? Monitor nggak Ahidio? Di sini ajan, mau sholat dulu. Bunda Nora, Oh iya, silakan. Bang Bali nih, bebas. Ke gua. bebas. Oh yaudah, oke. Nanti ditambahin lagi ya Bang Dio ya. Gimana Bang? Iya, ini tentang Islam ya Bang ya. Berarti kan yang tadi udah dijelaskan sama Bang Perah ya, Bang Dr. Akal. Yang lagi pengen gue tanya lagi di sini ya tentang kayak, berarti kan ada 4 praktek ya. Empat mazhab yang harus Empat nanti bisa mazhab. kita pilih untuk dipraktek. Ya, 4 mazhab yang bisa kita pilih untuk dipraktekkan. Kita bisa pilih salah satu. Nah, kita harus mengikuti kebanyakan dari mazhab ini, apa emang kita bisa selektif gitu, Bang? Oh, boleh kita dari selektif Bang. Kita nggak boleh mengikuti, tetapi kita harus memahami apa yang diajarkan oleh 4 mazhab ini. Ya kan. Tetapi kita nggak boleh campur-campur. Misalkan ini dalam mazhab Syafi'i, ya kan, pegang angin. Tetapi dalam Hambali itu diperbolehkan megang anjing ya. Nah itu kita nggak boleh campur-campur Bang. Nanti kita misalkan megang mazhab Syafi'i, tapi megang anjing boleh, nggak boleh gitu juga lah Bang. Kita nggak boleh mencampur adukan itu 4 mazhab ini. Kita misalkan milih Maliki gitu, secara kafah, secara sebenar-benarnya. Oke, itu konsekuensinya apa, Bang? Kalau memang kita campur-campur. Toh kan kita Jadi kadang-kadang mengikuti kita bikin aturan yang analogi sama. aja Bang, gini Bang. Gimana? Iya, konsekuensinya Apanya, apa Bang? kalau misalnya kita campur-campur, sedangkan konsekuensinya gimana kalau kita campur-campur dalam beberapa mazhab itu, Jadi sedangkan kita nggak konsisten Bang. tujuannya tuh Kita mau sama. milih yang mana Bang? Ya, tapi kan tujuannya kita harus- sama, Bang. Kita ke Tujuannya gimana Sat- Bang? satu Tuhan. Tujuannya Gini, satu gue Tuhan lurusin tentang dikit, mazhab ini. Ji, sorry Ji, gue lurusin dikit. Itu nggak masalah Oke. Bang. Kalau bagi kita itu nggak masalah. Ya. Yang penting selama tidak menuhankan manusia, selama tidak syirik ya, tidak syirik, selama menuhankan Allah Subhanahu wa taala, kita akan selamat. Kita mau pakai mazhab apapun juga kita akan selamat, Bang. Itu, Bang. Boleh, mau pakai yang mana boleh. Nggak ada Iya. larangan di kita, Bang. Boleh. Mm-mm. Yang penting tidak Ya, menduakan tapi kan Allah, katanya sudah apalagi konsisten. mentigakan, Berarti Bang. kan Gini, enggak gini dulu Kang. Kita harus bedakan dulu Bang. Kita konsep akidah sama konsep syariat atau tata caranya. Secara akidah, mau mazhab apapun, yang penting mentuhankan Allah. Itu secara konsep akidah. iya. Nah, nanti dalam akidah itu, nanti ada syariatnya, praktek-praktek sholatnya gitu. Iya, kan pertanyaan saya itu, Bang. Maksudnya berarti kan nggak masalah kan dari 4 konsep ini. Kalau kita secara anggap konsep akidah, secara konsep akidah itu nggak masalah. Sama tidak mentuhankan satu, sama tidak mensyirikan. Paham Bang? Itu secara konsep akidah Bang. Iya, paham. Berarti kan kita tetap Nah. walaupun campur-campur kita melakukan 4 mazhab ini yang penting baik dan emang tujuannya kan di satu Tuhan gitu kan, bukan menuhankan salah satu orang gitu kan. Ya makanya gitu, kalau itu nanti itu bisa diperdalam lagi Bang.
itu masuk ke ranah fikih, Bang. Nah, Dalam Islam ini kan itu konsepnya, kalau di ranah fikih gimana? ya, iya, ini kan konsepnya kan lagi pembahasan Islam. Ya, ini gue pengen memperdalami, Bang. Jadi pembahasannya tolong yang agak berat, yang lebih panjang, lebih spesifik. Agak berat. Jangan bang, serius bang. Nanti malah mumet sendiri bang. Oh enggak, justru kan ini Pelajarin gua dulu lagi bang yang mencari, dasar-dasarnya tentang konsep mencari itu kan akidah, artinya konsep tauhid. belajar. Iya gini bang, beda dulu bang. Kita harus mempelajari dulu bang konsep tauhid dulu bang. Tentang tauhid itu seperti apa. Bukan tentang syariatnya nanti Iya. ada tata caranya. Bang, Nanti kalau abang ini mau mempelajari fikih atau mau mempelajari apa itu harus jelas dulu, bang. Bunda Nora monitor. Oji lanjut. iya makanya kalau Islam itu kita harus mempelajari dulu apa bang kalau berdasar ya. Kalau dari dasar dulu bang dalam pengenalan Islam kita harus mengenali secara dasar dulu, secara akidah dulu, secara tauhidnya dulu, pengenalan Tuhan dulu gitu. Ini bang, di dalam satu masjid kita melakukan sholat bang, kita melakukan ibadah. Ada 4 mazhab. Misalkan saya Syafi'i, ini Hambali, ini Hanafi, boleh bang, nggak apa-apa. Bersatu kita sholat di situ. Selama di dalam tempat ibadah itu tidak ada patung, kecuali kalau ada patung itu haram, itu musyrik hukumnya bang. Itu bang. Ya, oke. Coba saya pengen belajar secara akidah, Bang. Baik, silakan. Coba tolong jelaskan. Nah akidah di dalam Islam itu hanya mentuhankan satu, yaitu Allah. Ya, secara akidah siapapun yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya, yaitu bukan Islam. Itu secara akidahnya, bang. Meyakini Nabi Muhammad itu sebagai Rasulnya. Mau apapun mazhabnya, itu pasti Muslim. Itu secara akidah, pengenalan Tuhan. Itu. Oke. Kalau untuk tauhidnya ini tauhid Mengesahkan Allah. Tauhid itu artinya mengesahkan. mengesahkan itu apa? Membesarkan. Mengesahkan menyatu atau hanya satu-satunya Tuhan yang benar. Itu mengesahkan. Ya, meyakini kan. Nah, Ya, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu, bahwa Tuhan itu satu, bang. Tidak 2 ataupun 3. Gitu, bang. Kalau misalkan mentigakan Tuhan itu namanya pagan, bang. Gitu, bang. pagan. Lebih dari satu lah. Ada penjelasan ilmiahnya nggak, Bang? Kenapa kita harus menuhankan yang satu ini, Bang? Ya, karena dia adalah benar-benar Tuhan dan mengakui. Kita harus mengakui karena dia ada pencipta Ya, kita. Innalillah la ilaha illa anna fabudni waqimis shalah fazikri. Ya, kenapa kita harus menuhankan satu Tuhan? Aku adalah Allah, satu-satunya Tuhan yang benar. Dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Itu perintahnya, maksudku bang. Kenapa kita harus menuhankan yang satu itu, Bang? Ya itu perintah, ada maksudnya perintahnya, kenapa kita harus menuhankan ini? Alasannya. Kalau di dalam Islam itu adalah perintah, bang. Kita harus mengikuti perintahnya. Simpelnya seperti itu. Kalau di alasannya kenapa? Berarti nggak ada alasan. Apanya? Ya berarti kan nggak ada alasan lebih spesifik ya, karena kita itu nanti kalau menuhankan Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, bakal dapat apa kabar di hari Rabu tanggal? Saya nggak ada agama, Mbak. Saya agnostik. KTP-mu agama apa? Kristen KTP-nya. Kristen KTP-nya berapa tahun nggak ke gereja? Udah hampir 5 tahun lebih. 5 tahun. Umur berapa sekarang, Bang? Roji Noise. 30. 30. Berarti 25 tahun ke gereja dong kan? Iya, nggak selalu. Nggak selalu. Oke. Kalau ke gereja siapa yang Abang sembah?
Halo? Ya, saya nggak masalah. Saya santai aja pertanyaannya. Santai aja bang, nggak apa-apa. Iya. Enggak, Ya, ini kalau ke pertanyaan gereja saya kan abang saya sembah tentang siapa? mempelajari Islam. Kenapa Iya nggak balik apa-apa lagi? bang. Kita gini bang, kalau Yes. mempelajari sesuatu itu kita bandingkan juga dengan yang kita anut, kan gitu. Nah 25 Oh tahun enggak, abang saya ke gereja. kalau itu kan 20 saya kan sebentar bang, sebentar dulu bang. Pertanyaan saya begini, 25 tahun atau buatlah umur 5 tahun 6 tahun kan abang sudah dibawa nih sekolah minggu. 20 tahun abang ke gereja nyembah siapa? ya nyembah Tuhan, Siapa namanya bang? Tuhan Yesus. Siapa yang nyuruh abang nyembah Yesus? Ya nggak tahu karena keluarga aja. Saya mengikuti Tujuan aja. abang nyembah